Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga bisa kita lanjutkan kajian kita fikih waris dari kitab ringkasan fikih Islam yang merupakan karya Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullahu taala. Kita lanjutkan halaman yang ke-9, poin yang keempat, yaitu pembagian ahli waris berdasarkan cara dia mendapatkannya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Yang pertama adalah yang mendapatkan secara fardu saja. Kemudian yang kedua mendapatkan secara sisa saja, taksib. Yang ketiga bisa mendapatkan fardu, kadang mendapatkan secara taksib, dan bisa dikumpulkan kedua-duanya. Jadi dapatnya double. Adapun yang keempat, itu terkadang mendapatkan secara fardu dan terkadang mendapatkan secara taksib, tapi nggak bisa double. Kalau nggak fardu ya taksib, kalau nggak taksib ya fardu. Itulah poin nomor 4. Dan golongan yang nomor 4 ini ada 4 orang. Nah, ini poin yang 4 kemarin, lanjutan yang kemarin. Yaitu putri. Putrinya Sitan, putrinya mayit. Kemudian putrinya putra, yaitu cucu. Yang ketiga saudari kandung. Dan yang keempat, saudari seayah. Kalau bahasa Arabnya kemarin telah kita pelajari bintun, bintu ibnin, ukhtun syaqiqatun, ukhtun li'abin. Jadi 4 golongan ini terkadang mendapatkan secara fardu dan terkadang mendapatkan secara sisa, tapi nggak bisa double. Salah satu milih kadang fardu saja, kalau taksib saja. Nih. Nah, kapan 4 golongan ini mendapatkan fardu saja? Yaitu kalau tidak ada mu'assib. Tidak ada yang memindahkan posisinya dari mendapatkan fardu menjadi mendapatkan taksib, sisa. Nah, jadi putri itu kalau sendirian dia dapat fardu. Bisa setengah kalau sendirian. Kalau ada lebih dari 1, 2 ke atas, maka dia mendapatkan 2/3.
Tapi kalau ada mu'assib dalam hal ini asabah bi ghairihi, maka dia berubah dari mendapatkan fardu menjadi mendapatkan sisanya 2:1. Nah, siapa saja mu'assibnya? Kalau putri itu mu'assibnya adalah putra laki-laki yang selevel dengannya. Berarti saudaranya putri ini. Pertanyaan saya, saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu? Kalau dilihat dari si putri, bukan dari si mayit. Jadi pokoknya putrinya mayit atau putranya mayit. Ya, entah dia saudara seayah, seibu, atau saudara kandung, bisa. Jadi misalkan mayit meninggal dunia, ahli warisnya adalah putri. Putri ini kalau dia sendirian, maka mendapat berapa? Mendapatkan setengah. Ya. Karena dia sendirian. Berarti kalau ada jumlah setengah, berarti putri ini mendapatkan fardu, mendapatkan jatah tertentu. Dia mewarisi dengan cara mendapatkan fardu. Gitu ya. Tapi kalau ada mu'assib yang membedakan putri dari mendapatkan fardu menjadi asabah, maka berubah. Tidak dapat fardu, tapi dapat sisa 2:1. Dalam hal ini kalau ada siapa? Kalau ada putra. Ketika ada putra, maka putri nggak jadi setengah, tapi mereka berdua berserikat mendapatkan apa? Berserikat mendapatkan sisa. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Nah, maka nggak bisa dapat setengah plus sisa, nggak bisa. Tapi mendapatkan sisa 2:1, yang putri dapat 1 bagiannya. Kemudian putrinya putra. Putrinya putra itu cucu ya. Berarti kalau laki-laki yang selevel dengan dia cinta dalam ini kan putrinya putra, cucu. Anak perempuannya anak laki-laki. Laki-laki yang selevel dengan putrinya putra siapa? Dalam putranya putra. Itu putranya putra. Gitu ya. Jadi anak lakinya anak laki-laki. Jadi bukan dari jalur ini. Katakanlah kita gambar dulu. Mayit meninggal dunia. Mempunyai putra dan putri. Kemudian putra ini mempunyai putra lagi. Nah, putranya ini. Ini juga demikian. Punya putra. Dan ini juga punya putri. Kalau ini saya beri poin A, ini B, ini C, ini D. Ya. Kemudian ini sudah meninggal duluan daripada mayit. Nah, gitu ya. Sudah meninggal duluan daripada mayit. Maka di antara 4 ini, siapakah yang mendapatkan waris? AB saja. Adapun keturunan putri tadi tidak mendapatkan waris, tapi dia zawil arham. Bisa dia mendapatkan harta dari mayit. Kalau nggak ada ahli waris, semuanya nggak ada, baru memungkinkan dia dapat harta. Bisa jadi. Tapi ahli warisnya nggak ada dulu semuanya. Ya. Gitu ya. Atau kecuali suami dan istri. Nah, kalau misalkan hapus dulu. Mayit mempunyai putra. Putranya mempunyai putra lagi, cucu.
Kemudian punya putri. Kemudian ini meninggal dulu, meninggal pertama. Ini meninggal kedua, katakanlah. Ini meninggal nomor 3. Berarti ini enggak ada, keduanya ini masih hidup. Kemudian ketika ini meninggal, berarti ahli waris tinggal siapa? Putri. Berarti putri fardunya berapa? Berapa? Setengah. Dapat setengah. Dia sendirian. Gitu ya. Nah kemudian, kalau ternyata putranya masih hidup. Nah, yang pertama meninggal ini nggak meninggal, kemudian yang meninggal nomor 2 adalah mayit. Maka putri nggak jadi dapat setengah karena adanya mu'asib yang seharusnya dapat fardu. Maka karena ada putranya putra, maka putrinya putri dan putranya putra berserikat mendapatkan sisa 2:1. Karena selevel. Begitu pula dengan saudari kandung, juga semacam itu. Siapa mu'asibnya? Saudara kandung. Kalau mu'asibnya saudari saya, saudara seayah. Sampai sini aja ditanyakan. Contoh lagi, pertanyaan sekarang. Yes. Ini kan nggak bahasnya dapat berapa. Ini bahas fardunya sama sisanya saja dulu. Nah nanti kalau penyelesaiannya ada tingkatan lebih lanjut. Nah misalkan mayit meninggal dunia punya putri 1 misalkan. Kan dapat setengah. Fardunya berapa? Setengah. Berarti sisanya berapa? Setengah. Misalkan mayit. Dia meninggal dunia, ahli warisnya cuma 1. Putri kandung 1. Nah, fardunya dia berapa? Setengah. Berarti hartanya berapa? Tinggal setengah. Misalkan peninggalan mayit ini 10 triliun, berarti fardunya putri 5 triliun. Terus sisa 5 triliun bikin apa? Nah, itu pembahasannya lanjutan. Itu belum dibahas. Nah, gitu ya. Nah, nanti sisanya itu khilaf. Ada yang mengatakan dikembalikan kepada ahlur rad. Termasuk putri dapat. Ada yang mengatakan dikasihkan baitul mal. 5 triliun diberikan baitul. Nah, tergantung pendapat yang mana. Dalam? Nggak bisa menurut sebagian pendapat. Kan ada 2 pendapat misalkan. Mayit meninggal dunia hartanya 10 triliun. Kemudian ahli warisnya cuma putri 1. Di sini ada 2 pendapat, tidaknya 2 pendapat. Yang pendapat pertama dikembalikan pada putri sisanya. Memang gitu. Pendapat yang kedua diberikan kepada baitul mal. Tapi kita nggak bahas itu sekarang. Kita bahas fardunya putri itu berapa. Nah, masalah rod gak rod itu nanti. Nah, ada lagi? Kemudian mayit meninggal dunia, ahli warisnya adalah putri, kemudian putranya putra, dan
putrinya putra. Mayit meninggal dunia, ahli warisnya cuma 3, putri, anak perempuan, kandung. Kenapa? Oh, anak kecil loh. Oh, iya. Oh, iya. Mayit meninggal dunia, ahli warisnya 3, putri, anak perempuan kandungnya mayit, kemudian putranya putra, berarti dia cucu dari anak kandungnya putra. Jadi cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian putri kandungnya putra. Berarti anak perempuan dari anak kandung laki-laki. Paham gini ya? Nah. Pertanyaannya, putri dapat berapa, putra dapat berapa, putranya putra dapat berapa, putrinya putra dapat berapa? Setengah, jelas ya? Setengah. Putrinya putra. Mereka berdua, ini kan satu level. Mereka berdua mendapatkan sisa. Ya, sisanya itu 2/1. Ini dapat 2, ini 1 dari sisa. Berarti, kalau dibikin pecahan seperti ini pecahan desimal atau pecahan bulat ini? Desimal ini. Lupa saya. Pecahan apa lagi? Berarti berapa bagiannya putra berapa, putri berapa? Cucu laki-laki berapa, cucu perempuan berapa? Ada yang bisa ngitung? Hah? Berarti kan setengah dibagi 3. Yang ini setengah dibagi 3 sama dengan setengah dikali 1/3 gini ya. Berarti 1/6. Nah itu. Berarti anak laki-laki 2/6, anak perempuan 1/6. Berarti putranya putra finalnya dapat 2/6. Putrinya putra finalnya dapat 1/6. Nah, betul salah nih, kalau salah enggak apa-apa. Jenengan lebih pintar matematika. Betul apa salah nih, Bu? Tes ya, dites. Setengah ditambah 2/6 ditambah 1/6. Berarti pinten? 3/6 ditambah 2/6 ditambah 1/6 sama dengan oke, leres ya. Jadi kan mayit punya harta, setengahnya diambil sama putri, anak perempuan kandung. Berarti sisa berapa? Sisa setengah. Setengahnya dibagi 3, 2 bagian punya putranya putra, 1 bagian punyanya putrinya putra. Bisa dipahami sampai sini? Lukman, paham? Oh ya, inilah. Sajat, paham saja. Nah, saya hapus. Mayit meninggal dunia, ahli warisnya adalah 2 putri, 2 anak perempuan kandung, dan 1 saudari kandung. Dalam? Ini saudari kandungnya mayit. Bisa jadi adik, bisa jadi kakak. Nah, mesti. Nah, tergantung siapa yang meninggal duluan. Kalau adiknya meninggal duluan berarti kakaknya. Kalau kakaknya meninggal duluan berarti ini adiknya. Yang penting saudari perempuan kandungnya mayit. Berarti 2 putri dapat berapa? 2/3. Kenapa?
Karena lebih dari satu. Saudari kandung dapat berapa? Hah? Sisa. Kenapa? Kenapa dapat sisa? Muasibnya siapa? Putri. Saudari kandung dapat berapa? Sisa. Kenapa? Karena ada muasibnya yaitu putri. Jadi kalau yang atas ini namanya asobah bil ghair. Nah, yaitu laki-laki yang selevel dengannya. Tapi kalau yang ini statusnya adalah asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Siapa itu? Asobah ma'al ghair itu ada dua, yaitu saudari kandung dan saudari seayah. Saudari kandung dan saudari seayah. Saudari kandung dan saudari seayah. Tapi kalau asobah ma'al ghair, ini kan yang ini kan yang ini, ya. Itu muasibnya berbeda. Siapa muasibnya saudari kandung? Muasibnya adalah putri atau putrinya putra. Sama saja, ini jadi satu jadi sini. Ya. Saudari kandung bisa diasobah, jadi muasibnya bisa putri, bisa jadi putrinya putra. Saudari seayah bisa jadi muasibnya adalah putri atau putrinya putra. Jadi ini muasibnya dua, ini muasibnya juga dua. Kalau ada perempuan ke bawah, maka saudari yang nyamping kecuali saudari ibu, tidak termasuk, maka dia menjadi asobah. Ada pertanyaan? Untuk lagi sekarang. Misalkan mayit meninggal dunia. Ahli warisnya adalah ibu. Kemudian putri. Kemudian saudari seayah. Saudari seayah. Pertanyaannya, ibu dapat berapa? Kenapa? Barakallahu fikum. Nggih? Karena ada putri, karena mayit punya keturunan. Betul, barakallahu fikum. Putri dapat berapa? Setengah. Saudari kandung, saudari seayah dapat berapa? Sisanya berapa? Pinten? Kita 2/6. Nggih, betul kayak tadi nggih. 2/6. Berarti saudari seayah di sini lebih banyak daripada ibu. Nah, masalah. Lanjut. Saudari seayah bisa mendapatkan dalam saudari seayah itu bisa mendapatkan kalau tidak ada yang menghalangi. Nah, kalau menurut Islam saudari seayah di sini punya hak. Kalau nggak diberi berarti apa? Ada kezaliman. Ya, kecuali kalau dia mengikhlaskan, cukup, wes kau gak usah tak kena tak balik nang kamu ya silakan. Tapi kalau sudah diberikan,
Berikan dulu kepada saudari saya, kemudian sak norek wis tak kena anake wae. Nah, karena sudah diterima, itu menjadi haknya saudari saya. Mau disumbangkan ke masjid, mau mondok pesantren, mau dikembalikan kepada kepada anaknya, silakan boleh. Tapi kalau bagian waris, maka saudari saya itu punya hak dari harta peninggalan mayit. Dalam? Ye. Lagi. Kalau enggak kita lanjutkan. Ye. Masih halaman 9. Ashabul furud. Ashab itu dari kata sahib. Ya, yaitu maksudnya orang-orang yang mendapatkan secara fardu itu totalnya ada 11. Maksudnya di sini mereka punya jatah fardu, tapi tidak menutup kemungkinan sebagiannya mendapatkan taksib. Nah, gitu ya. Nah, ini 11 ini tidak khusus dapat fardu saja, ada sebagiannya yang bisa dapat taksib. Ya. Siapa saja mereka? Ya, kita baca setelah azan. Azan dulu nggih. Monggo. Siap.
Ya lanjut. Ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan atau punya jatah tertentu ada 11. Suami, istri, satu orang atau lebih. Nah, jadi suami nggak ada keterangan satu orang atau lebih. Karena kalau mayit meninggal, maksimal punya suami berapa? Satu. Tapi kalau istri, ketika mayit meninggal, maka maksimal punya berapa istri? Nah, bisa 1, 2, 3, 4. Ibu, ayah, kakek, nenek satu orang atau lebih. Bisa jadi ibunya bapak atau ibunya ibu. Anak perempuan, putri anak laki-laki atau cucu wanita dari anak laki-laki. Saudari kandung, saudari satu ayah, saudara satu ibu, baik laki-laki maupun wanita. Nah, dari ashabul furud ini akan dirinci satu persatu. Jadi kan kita mau membahas jatah. Jatah waris yang disebut dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada 6. Yang masih ingat berapa saja? Setengah, seperempat, seper-8. Kemudian 2/3, sepertiga, seper-6. Kita akan membahas siapa saja yang mendapatkan bagian-bagian ini. Dimulai dari suami dan istri. Yang pertama suami. Poin pertama, suami mendapatkan jatah waris setengah dari peninggalan istrinya jika istri tidak memiliki keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan adalah anak-anaknya, baik itu putra maupun putri, cucu dari putranya sampai ke bawah. Adapun cucu dari putri, mereka tidak termasuk dari keturunan yang mendapatkan waris. Keterangan poin nomor 2. Suami mendapat jatah waris 1/4 dari istrinya jika si istri atau mayit memiliki keturunan, baik itu keturunan darinya maupun dari suami yang lain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 12, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad." Dan bagimu yaitu suami-suami mendapatkan 1/2 atau setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Tapi jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dan harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Di sini saya buatkan tabel. Suami itu jatah warisnya itu kalau enggak setengah ya 1/4, kalau enggak 1/4 ya setengah, cuma itu saja. Kalau enggak dapat setengah 1/4, kalau enggak 1/4 ya setengah. Tidak punya anak. Nah, ini ya. Tidak punya motor suwun. Tidak punya anak. Adapun jatah istri setengahnya suami. Istri dapat 1/4 kalau mayit tidak punya anak, dan istri dapat 1/8 kalau mayit punya anak. Dan yang dapat 1/8 ini cuma satu golongan, cuma istri saja. Tidak ada yang mendapatkan 1/8 kecuali istri. Kalau 1/4, istri bisa dapat 1/4, suami bisa dapat 1/4. Nah, itu ya. Dan yang dimaksud dengan walad, jadi kan ada ibnun. Kalau dulu kita pelajari bahasa Arab kan ada ibnun, ada bintun, ada waladun. Ibnun itu anak laki-laki, bintun itu anak perempuan. Kalau waladun dalam ilmu waris maksudnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penting punya anak.
Maka kalau mayit punya anak, baik laki-laki perempuan, kalau ahli warisnya suami, maka dapat 1/4, kalau istri dapat 1/8. Tapi kalau mayit tidak punya walad, maka suami dapat setengah, istri dapat 1/4. Insya Allah mudah ya. Ini jadi kita cukupkan sampai sini untuk jatah suami dan istri. Sudah kita pelajari beberapa kali. Nggih. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Nggih. 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 Jadi penghalang waris itu ada karena sifat atau ada karena ahli waris yang lebih kuat, gitu ya. Kalau sifat sudah jelas, misalkan dia kafir ya sudah nggak mewarisi. Misalkan dia budaya sudah nggak mewarisi. Nah, tapi kemudian ada yang menghalangi. Siapa saja yang bisa menghalangi ahli waris sehingga tidak bisa mendapatkan waris. Jadi dia itu termasuk ahli waris, tapi terhalang. Tentu yang terhalang itu yang lebih jauh dari dari ahli waris yang lebih dekat. Jadi kan kemarin kita bahas ada 6 golongan yang pasti mendapat waris. Begitu. Siapa yang masih ingat? Ada 6 golongan. Kalau dia hidup pasti dapat. Siapa saja yang ingat? 6 atau 7? 6. Monggo. Yang pertama? Putra. Putri. Kemudian? Ayah. Kemudian? Ibu. Kemudian? Suami. Nah, kita paham dari sini dulu. Kalau mayit meninggal dunia, kemudian hidup salah satu atau semuanya hidup, atau 5 ya nggak mungkin suami itu jadi campur, nggak mungkin. Kalau ada salah satu dari 6 golongan ini pasti dapat. Berarti kalau ada yang lebih jauh dari ini, bisa tertutupi oleh ini. Nah, gitu loh. Tapi suami istri nggak bisa nutupi siapapun, ini nggak masuk. Dia ini tidak bisa terhalangi, tapi nggak bisa menghalangi. Suami istri tidak bisa menghalangi, tapi tidak bisa terhalangi juga. Kalau dia ada pasti dapat, kalau dia ada nggak nutup yang lain. Itu suami atau istri. Nah, tinggal 4 ini. Putra itu menutup keturunan ke bawah. Kalau ada putra, cucu laki-laki, cucu perempuan nggak dapat. Kenapa? Kuat putra, paling dekat dengan mayit. Berarti yang lebih bawah daripada putra nggak dapat gara-gara ada putra. Kalau putri, tergantung. Kalau ada cucu laki-laki, dia nggak bisa menghalangi. Tapi kalau ada cucu perempuan, dia bisa menghalangi kalau jumlahnya lebih dari 1. Contoh mayit meninggal dunia, ya, ahli warisnya adalah putri dan cucu perempuan dari anak laki. Kalau putri dapat berapa? Setengah, karena dia sendirian. Cucu perempuan dapat berapa? 1/6. Nah, kalau yang atas yang nyamping, yang asoba tadi 1/6.
dia dapat 1/6. Tapi kalau putri ada 2, dapat berapa? 2/3, cucu perempuan nggak dapat. Nah, tapi kalau ada cucu laki-laki, maka dapat sisa. Itu ya, nggak habis, masih ada sisa. Ya. Nah itu. Kemudian ayah. Ayah ini menutup kakek. Nutup simbah, nutup buyut, nutup cangga, nutup waring, nutup udek-udek, nutup udek-udek siwur, gantung siwur, nutup napa malih? Gali asem tanapa niku. Nah. Itu tertutup oleh ayah. Dan kemudian putra dan ayah ini menutup semua yang di samping. Saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara seayah, saudari seayah, kemudian keponakan, paman, dan lain sebagainya itu ditutup oleh putra dan ayah. Jadi kalau ada putra, ada ayah wis sing sampai gak oleh blas. Nah. Tapi kalau ada putra atau ayah, maka yang nyamping kayak paman, saudara, saudari, kemudian paman, keponakan itu tertutup semuanya oleh ayah atau anak laki-laki. Nah, tapi ini masih ada rinciannya, nggih. Insya Allah kalau pada babnya nanti akan diterangkan. Ada lagi ya pertanyaan? Namun, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, boleh bertanya. Kita cukupkan sekian sambil bagi apa lagi? Tugas baru. Kalau ada benarnya maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan maka dari kami pribadi mau dimaafkan, diingatkan. Kita tutup subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.